apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang sudut berelasi di kuadran 3. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Charvi dari kelompok 5 dengan teman-teman saya yang beranggota Yohanes, Gisel, dan Selin. Nah, sebelum kita mulai nih, kalian tahu gak sih apa itu SBK 3 atau sudut berelasi di kuadran 3? Aku kasih kalian 10 detik deh buat ngejawab apa itu SBK 3. Nah, kalau yang belum tahu, ayo kita belajar sama-sama. Jadi, sudut berelasi di kuadran 3 adalah sudut yang memiliki hubungan dengan sudut acuannya di kuadran 1. Tetapi, yang kali ini dia itu terletak di kuadran 3, yaitu di antara 180 derajat hingga 270 derajat. Kalau masih kurang paham, aku kasih contoh deh. Contoh pertama yaitu sudut 210 derajat yang memiliki acuan 30 derajat. Nah, kenapa? Karena 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Mulai ngerti lah ya. Oke, kita lanjut yang ke contoh kedua. Sudut 225 derajat memiliki sudut acuan 45 derajat. Kenapa? Karena 180 derajat ditambah 45 derajat itu 225 derajat. Nah, aku kasih contoh ketiga deh, yaitu 240 derajat, yaitu memiliki sudut acuan 60 derajat. Karena 180 ditambah 60 derajat sama dengan 240 derajat. Ngerti kan? Nah, oke. Jadi, sebenarnya apa sih kegunaan dari sudut berelasi di kuadran 3? Nah, dalam trigonometri, sudut berelasi digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri berdasarkan sudut acuannya. Sudut acuannya atau yang juga disebut referensi adalah sudut terkecil yang dibentuk antara sudut yang diberikan dan sumbu X positif. Selanjutnya ada fungsi SBK 3. Nilai perbandingan sudut yang berelasi. Yang pertama itu adalah sin 180 ditambah alfa derajat adalah negatif sin alfa derajat. Yang kedua ada cos 80 derajat ditambah alfa derajat adalah negatif cos alfa derajat. Dan yang terakhir tan 180 ditambah alfa derajat adalah tan alfa derajat. Karena tan sama dengan sin dibagi cos. Dan negatif dibagi negatif adalah positif. Selanjutnya ada koordinat kartesius. Di kuadran 3, nilai X dan Y pada sistem koordinat adalah negatif. Negatif dan negatif. Nah, ciri-ciri SBK 3 itu kayak gimana? Yaitu terletak di antara 180 derajat hingga 270 derajat dan dihitung dengan rumus 0 hingga 180 derajat. Apa sih aplikasi yang digunakan untuk SBK 3 ini? Yaitu digunakan untuk menentukan nilai trigonometri dengan bantuan sudut di kuadran 1 atau sudut istimewa. Nah, jadi ini dia contoh sudut berelasi di kuadran 3. Ini gambar grafiknya gitu ya. Oke, agar lebih mengerti materi yang diberikan Charvi tadi, saya akan membahas contoh-contoh soalnya. Pertama, kalian harus tahu dulu nih tips dan trik dalam mengerjakan soal-soal seperti ini. Tentukan dulu letak kuadran sudutnya. Setelah kalian mengetahui letak kuadran sudutnya, tentukan tanda nilai trigonometrinya. Di beberapa kuadran, nilai sin, cos, tan ada yang positif dan juga ada yang negatif. Ini perlu kalian hafal nantinya. Ketiga, tentukan relasi sudut.
Oke, sekarang mari kita bahas soal-soal berikut ini. Hitunglah nilai dari setiap perbandingan trigonometri berikut ini. Soal pertama adalah sin 225. Pertama kita tentukan dulu 225 derajat terletak di kuadran mana. 225 derajat terletak di kuadran 3 ya. Lalu di kuadran 3 nilai sin selalu negatif. Sehingga sin 225 derajat sama dengan negatif sin 180 derajat tambah sesuatu nih. Kira-kira 180 derajat tambah berapa nih hasilnya 225? 45 derajat ya. Jadi nilai sin 225 derajat sama dengan negatif sin 45 derajat. Atau negatif setengah akar 2. Soal kedua. Cos 210 derajat. Tentukan dulu 210 derajat terletak di kuadran mana? Di kuadran 3 ya. Kemudian nilai cos di kuadran 3 selalu negatif. Jadi relasi sudutnya adalah cos 210 derajat sama dengan cos negatif cos 180 derajat tambah 30 derajat. Atau sama dengan negatif cos 30 derajat. Sehingga hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Soal keempat, tan 225. Tentukan dulu 225 terletak di kuadran mana? Di kuadran 3. Kemudian di kuadran 3 nilai tan adalah positif. Karena sin per cos, yaitu negatif per negatif, adalah plus. Tan 225 itu adalah tan 90 tambah 45 ya. Jadi nilai tan 225 adalah positif tan 45 derajat atau 1. Oke, waktunya kuis. Persiapkan diri kalian ya. Jika ingin menjawab, pause video ini dan kerjakan sendiri ya. Saya akan langsung membaca soal dan mengerjakannya. Jika tan alfa sama dengan 3/4 dengan sudut alfa kurang atau sama dengan 270 derajat dan lebih besar atau sama dengan 180 derajat, nilai sin alfa adalah A. Negatif 3/4, B. Negatif 4/5, C. Negatif 3/5, D. 3/5. Bubblegum fun. The day's begun. La la la, let's chase the sun. My only one. Bubblegum fun. The day's begun. La la la, let's chase the sun. My only one. Bubble pop, my heart explodes. Colors dance, our love unfolds. Chewing on bubblegum, stuck in sweet love. Bubble pop, love is a sweet sound. In your eyes, my heart is found. A melody of love in every sound. Cotton candy kisses in every bite. Chewing on the rainbow feels so right. Bubblegum delight. Everything's alright. Cotton candy kisses holding tight. In this sweet paradise we will fly. Jawabannya adalah C ya. Bagaimana cara saya mendapatkannya? Mari kita lihat. Pertama, kita gambarkan dulu nih soalnya. Soalnya itu adalah tan alfa. Jadi kita gambarkan suatu segitiga dengan sudut siku-siku dan sudut alfa. Tan alfa itu adalah depan per samping. Dan diketahui di soal depannya adalah 3 dan sampingnya adalah 4. Depan berarti di sini 3 dan samping adalah 4. Dan miringnya tidak diketahui. Lalu juga diketahui di soal kalau sudut alfa ini berada di 180 derajat sampai 270 derajat. Yang menunjukkan bahwa dia berada di kuadran 3 ya. Berarti
Sekarang kita cari dulu nilai miringnya untuk mencari nilai sin alfa. Karena sin alfa adalah negatif depan per miring. Kenapa nilainya miring? Karena di kuadran 3, nilai tan positif, sin negatif, dan cos negatif. Oke, sekarang kita cari dulu nilai miringnya. Kita cari dengan menggunakan Pythagoras, yang berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat lalu diakarkan. Yang mendapatkan hasil 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, dan jika ditambahkan adalah akar dari 25 atau 5. Jadi kita dapatkan hasil nilai sin alfa adalah negatif 3/5, yang jawabannya adalah C. Selanjutnya mari kita bahas latihan soal kedua. Cari nilai-nilai dari A, B, C, dan D tersebut. Pop, 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 bubblegum fun. The days be gone. La, 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 let's chase the sun. My only one. Pop, 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 bubblegum fun. The days be gone. La, 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 let's chase the sun. My only one. Bubble pop, my heart explodes. Colors dance, our love unfolds. Chewing on bubblegum, stuck in sweet love. Bubble pop, love is a sweet sound. In your eyes, my heart is found. A melody of love in every sound. Cotton candy kisses in every bite. Chewing on the rainbow feels so right. Bubblegum delight. Everything's alright. Cotton candy kisses holding tight. In this sweet paradise we will fly. Saya akan langsung bahas saja. Pertama, kita tentukan dulu sin 210 derajat terletak di kuadran mana. Terletak di kuadran 3 ya. Karena kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian tanda nilai trigonometri. Ingat, nilai sin di kuadran 3 adalah negatif. Sehingga relasi sudutnya adalah sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Untuk mencari nilai alfa, kita tinggal kurangin saja nih 210 derajat dengan 180, yaitu 30 derajat. Sehingga nilai sin 210 derajat adalah negatif sin 30 derajat, atau sama dengan negatif 1/2. Mudah kan? Lanjut ke soal kedua. Lanjut ke soal 2B. Tentukan dulu 210 derajat terletak di kuadran mana. 210 derajat terletak di kuadran 3. Dan tanda nilai trigonometri di kuadran 3 bagi cos adalah negatif. Sehingga relasi sudutnya adalah cos 180 derajat tambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Kita tinggal cari aja nilai alfa, yang berarti nilai apa yang ditambahkan dengan 180 derajat menjadi 210 derajat, yang berarti 30 derajat. Sehingga nilai cos 210 derajat adalah negatif cos 30 derajat, yaitu negatif akar 3/2. Soal 2C, cos 225 derajat juga terletak di kuadran 3, sehingga tanda nilai trigonometrinya sama, yaitu negatif cos alfa, sehingga relasi sudutnya adalah cos 180 derajat tambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Alfanya di sini adalah 225 derajat dikurang 180
280 derajat, yaitu 45 derajat. Sehingga nilai cos 225 derajat adalah negatif cos 45 derajat. Cos 45 derajat adalah akar 2/2. Lanjut ke soal 2D. Sama, 240 derajat juga terletak di kuadran 3. Tapi tanda nilai trigonometrinya adalah positif. Sehingga relasi sudutnya adalah tan 180 derajat tambah alfa sama dengan positif tan alfa. 240 derajat dikurangin dengan 180 derajat adalah 60 derajat. Sehingga nilai tan 240 derajat adalah tan 60 derajat. Atau akar 3. Selanjutnya, mari kita bahas latihan soal ketiga. Tentukan nilai dari kotangan 210 derajat. A. Negatif 3/4. B. Akar 3/3. C. Negatif 3/5. D. 3/5. Silakan dikerjakan. Pop, 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 bubblegum fun. That, the days begun. La, 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 let's chase the sun. My only one. Pop, 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 bubblegum fun. That, the days begun. La, 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 let's chase the sun. My only one. Bubble pop, my heart explodes. Colors dance, our love and flows. Chewing on bubblegum, stuck in sweet love. Bubble pop, love is a sweet sound. In your eyes, my heart is found. A melody of love in every sound. Kinda candy kisses in every bite. Chewing on the rainbow feels so right. Bubblegum's love. Pertama, kita perlu tahu apa itu kotangan. Kotangan adalah bentuk sifat dari 1 per tan alfa. Jadi, kalau di soal ini, kotangan 210 derajat adalah 1 per tan 210 derajat. Jadi, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah tentukan nilai dari tan 210 derajat. 210 derajat terletak di kuadran 3 dan memiliki tanda nilai trigonometri positif tan alfa, sehingga relasi sudutnya adalah tan 150 derajat tambah 30 derajat sama dengan tan 30 derajat. Benar ya, 150 tambah 30 adalah 210 derajat. Sehingga tan 210 derajat adalah tan 30 derajat. Atau sama dengan akar 3/3. Tapi belum selesai sampai situ saja. Kita masih perlu mencari nilai kotan 210 derajat. Caranya adalah 1 per tan 210 derajat adalah nilai kotan. Sehingga kita tinggal masukkan saja 1 per akar 3/3. Atau sama dengan 1 kali 3 per akar 3. 1 kali 3 adalah 3. Sini ada 1 kali akar 3 adalah akar 3. Sebenarnya kita rasionalkan 3 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 3 akar 3/3. Sehingga jawabannya adalah B. Sumber-sumber yang kami pakai berasal dari mathscyber.com dan scriptd.com serta ChatGPT. Nah, itu dia apa itu sudut berelasi di kuadran 3. Sudah ngerti kan sekarang? Jadi kita akhirin di sini saja. Sekian dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya.